Kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang dalam waktu yang sempit. Orang-orang terlalu sibuk bermimpi setinggi langit dan berusaha untuk menggapainya. Ada yang sampai di tujuan dengan mudahnya, tapi ada juga yang perlu untuk berakit-rakit karena kondisi yang sulit. Kehilangan, pengorbanan, dan perjuangan adalah sesuatu yang belakangan ini keberadaannya sangat dekat dengan kita. Ya, kita semua sama-sama dalam ketidakpastian. Tidak sedikit yang mungkin saat ini sedang berusaha keras untuk sembuh, berusaha keras untuk bangkit, berusaha keras untuk terus hidup dan menghidupi. Sesederhana makan daging, mungkin bisa menjadi hal yang semakin jarang dirasakan untuk sebagian orang. Makan daging ya kira-kira sebulan yang lalu deh. Kalau saya sih minggu kemarin makan dagingnya. Tadi pagi. Kalau makan daging terakhir sih masih minggu kemarin lah. 2 minggu yang lalu lah. Ya kalau acara hari-hari besar aja seperti Idul Fitri, Idul Adha kayak gitu. Tahun lalu lah, lebaran Idul Adha itu. Daging sapi sih Idul Adha 2 tahun yang lalu. Nggak tahu, lupa udah lama. Halo, namaku Indah. Umurku 10 tahun. Sehari-hari kegiatanku sekolah, mengamen, dan memulung. Itu kegiatan untuk membantu mama dan keluarga. Orang yang paling bahagia bukan orang yang mendapatkan lebih, tetapi mereka yang memberi lebih. Bangun tidur langsung ngamen. Dari jam 12 sampai jam 2. Sama abang, adek, dan ibu. Kadang-kadang 60, kadang-kadang 100. Apa harapan terbesar Indah, kayak cita-cita Indah, mimpi Indah itu apa? Punyai rumah besar, supaya muat untuk tidur. Bisa makan, bisa jalan, bisa memegang dengan seadanya mama papa. Terus di rumah meskipun sempit, tapi bisa ngumpul bersama-sama. Hai, namaku Syifa, umurku 20 tahun. Halo, nama gue Chandra, umur gue 26 tahun. Halo, nama saya Yola Yuliana, usia 27 tahun. Aku Meisilat Konsina, umur aku 28 tahun. Nama saya Haikal, usia 26 sekarang. Terakhir kali gue makan daging seminggu yang lalu sih. Sebelum berangkat ke sini? Makan daging baru tadi, baru tadi makan siang. Kemarin mungkin. Kapan ya? 2 hari yang lalu kayaknya. Kayaknya Indah makan daging cuma dua kali setahun. Rata-rata kalau untuk di mall 200 sampai 300-an sih. Tergantung, kadang-kadang kalau kita kan kalau misalnya makan daging itu biasanya bareng sama teman-teman kan 300-an atau berapa, 150 standar sih. Kira-kira bisa sampai 200-300 ribu lah. Mungkin 100 kali ya. Iya 100 ke atas maksudnya. 100 ribu, 200, tergantung makannya di mana gitu. 60.000 hasil ngamen untuk 11 orang di rumah. Traveling, Liburan, tanding voli. Ngakikahin anak gua. Gue pengen banget balik ke Ambon sih, pulang kampung. Apalagi ini momen mau Lebaran Idul Adha nih ya. Makin bikin sedih gitu karena udah lama nggak pulang kampung. Pandemi beres deh, biar bisa kumpul sama teman-teman.
jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Pengen punya kulkas buat naruh sayur-sayuran dan buat air minum dingin. Soalnya kalau beli minuman di luar mahal. Barang termahal yang pernah gue beli itu tas sekitar 20. Sepatu sih, ya masih murah lah, nggak sampai belasan-belasan, pokoknya di bawah belas-belasan deh. Mobil kali ya, itu barang kan? Iya, mobil. Maybe hampir 2 jutaan something kali ya. Ya kurang lebih 3 atau 2 lah, nggak terlalu banyak juga sih, standar. 3.500.000, 4 juta. Sekitar 3 sampai 5 juta mungkin ya. Tapi nggak per bulan loh ini. Ya mungkin 3 bulan, 6 bulan. Every day. Setiap hari. Setiap hari sih gue, baru kemarin lah gue. Kalau aku tuh sedekah tuh kayak nggak ditentukan sih. Kalau misalnya ngelihat ada kayak ibu-ibu atau lagi kayak di pinggir-pinggir jalan kan suka ada ibu-ibu yang ngumpul-ngumpul, terus ada dia suka bawa anaknya karena mengeluarkan ya berapalah yang ada di saku. Kalau sedekah sih setiap gajian ya. Langsung dipotong. Menyembelih kan ya. Menyembelih Ibadah. Wajib bagi yang mempunyai. Kayak ritual agama Islam, penyembelihan hewan kurban yang dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan daging, biasanya dapat dari masjid. Indah senang banget kalau udah kurban, karena bisa makan daging. udah pernah sih, sekali. Mungkin orang tua gue mungkin pernah ya. Pernah, bareng orang tua. Sama keluarga sih. Kalau aku sih belum pernah. Indah pernah kurban nggak? Pernah berkurban sama keluarga? Enggak. Halo, namaku Indah. Umurku 10 tahun. Sehari-hari kegiatanku sekolah, mengamen, dan memulung. Itu kegiatan untuk membantu mama dan keluarga. Bangun tidur, habis bangun tidur langsung ngamen sama abang, adek, dan ibu. Biasanya sehari ngamen dapat berapa gitu? Kadang-kadang 60, kadang-kadang 100. Apa harapan terbesar Indah? Punyai rumah besar, supaya muat untuk tidur. Dan selalu bersyukur karena apa? Bisa makan, bisa jalan, bisa memegang dengan seada mama papa. Terus di rumah meskipun sempit tapi bisa ngumpul bersama-sama. Makan daging, biasanya dapat dari masjid. Indah senang banget kalau udah kurban karena bisa makan daging. Kayaknya Indah makan daging cuma dua kali setahun. Oh, sedih banget. Wow, 2 kali makan daging, 2 kali dalam setahun makan daging. Kayak prks. Merinding sih, beneran sampai merinding banget. Aku kayak yang ternyata di luar sana tuh untuk makan daging pun susah gitu. Berarti kita beli skincare 3 juta aja tuh berarti harus bener-bener bersyukur gitu. Karena mereka untuk makan, sedih. Mereka untuk makan daging aja susah gitu loh. Sungguh sederhana sekali, dia hanya ingin makan daging gitu. Sedangkan gue nih kan baru kemarin, gue kapan aja gitu bisa beli daging gitu. Gue jadi kepikiran makin semangat banget nih buat kurban untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Seorang anak kecil harus seperti ini tuh kayak sedih banget gitu. Kayak kita harus banyak bersyukur. Apa yang kita punya sekarang tuh lebih jauh daripada mereka yang harus mencari tiap hari. Aku mungkin sebagian besar dari beberapa orang berpikir aku tuh kurang beruntung, selalu banding-bandingkan diri aku sama orang lain. Setelah nonton video ini tuh ternyata aku tuh orang yang udah beruntung banget, masih bisa berbagi sama orang lain, masih bisa punya duit untuk kirim ke orang tua gitu-gitu. Buat teman-teman yang di luar sana yang punya rezeki lebih, kayaknya kalian harus berkurban, harus bersedekah, harus menyisihkan sedikit
rezeki yang kalian miliki buat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sebenarnya kita nggak apa sih self love buat diri kita sendiri, tapi jangan lupa buat berbagi di sekitar kita, bahwa berbagi itu sangat penting sih. Iya, buat masa-masa sekarang apalagi pandemi, pasti perekonomian juga lagi banyak yang turun. Kita sebagai yang berkelebihan bisa lebih banyak bersedekah untuk semua. Berapapun nilai, berapapun nominal yang kalian sisihkan, yang kalian berikan kepada orang lain itu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk mereka. Gue berharap untuk kurban yang nanti gue lakukan, pendistribusiannya tuh merata. Karena nggak cuma di kota doang, di desa juga banyak orang yang membutuhkan. Kondisi pandemi seperti ini kita nggak bisa berkurban seperti biasa. Sekarang kita bisa berkurban lewat banyak platform digital. Karena lewat digital aja, lewat handphone aja kita udah bisa nih berkurban. Gitu. Jadi nggak ada salahnya buat kalian mulai bersedekah dan berbagi rezeki kepada sesamanya.